Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan anugerah sehingga kita bisa hidup, bisa merasakan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang membawa ajaran dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran, yakni ad-dinul Islam. Izinkan Al-Fakir sedikit menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Di Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu tepatnya pada malam 17 Ramadan, yang diperingati biasanya dengan sebutan Nuzulul Quran. Nah, ini kadang kita juga kadang masih bingung. Nah, apakah di malam 17 Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Karena kan disebutkan dalam surat Qadar turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan dari masyhurnya para ulama salafus soleh dan kitab-kitab juga disebutkan itu di malam 10 terakhir ganjil, 10 malam terakhir ganjil di bulan Ramadan, 21, 23 dan seterusnya. Sedangkan di sini juga pada malam disebutkan pada malam Nuzulul Quran. Sedangkan Nuzulul Quran juga sudah ditetapkan pada malam 17 Ramadan. Nah, dari sini kita juga bingung, karena ini bersifat rahasia. Jadi kalau ditentukan sama Allah, dilihatkan sama Allah, maka kita cuma mungkin beribadah cuma malam itu saja. Maka itu Allah menyembunyikan malam itu Qadar. Saya ini punya tips, sedikit solusi biar nanti mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi kita jangan menunggu 10 malam terakhir bulan Ramadan, ganjil ataupun 17 Ramadan. Jadi kalau kita ingin benar-benar serius, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mulai dari malam pertama, jadi seluruh malam bulan Ramadan. Ini jadi malam pertama sampai malam terakhir, malam 30 Ramadan. Nah, kalau kita menunggu dari malam 10 terakhir, kemungkinan kecil kita mendapatkan. Nah, kalau kita mulai dengan malam pertama sampai malam terakhir, jadi dari malam pertama sampai malam terakhir, kita anggap setiap malam tersebut malam Lailatul Qadar. Kemungkinan besar kita akan mendapatkannya. Nah, itu. Jadi masih rahasia. Jadi biar kita kemungkinan besar mendapatkannya,
maka dimulai dari malam pertama. Jadi anggap seluruh malam di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar ya. Jadi kalau begitu kemungkinan besar kita mendapatkannya. Ya. Dan juga mengapa ya malam Lailatul Qadar itu diperebutkan karena mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, dan dari tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena diperebutkannya karena itu ya. Mengapa diperebutkannya? Karena malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Ya, jadi cuma satu malam pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, makanya itu. Ini ada cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, itu pernah gelisah, pernah resah memikirkan umatnya. Jadi beliau bilang kayak gini, umur umatnya, nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, itu panjang sekali, ya. Jadi sekitar ratusan, sekitar ribuan bahkan ada. Ya. Otomatis kalau mereka benar-benar umatnya, ya, akan terus beribadah, ya, seperti kita akan terus beribadah, ya. Maka kalau mereka banyak amal ya, maka otomatis akan masuk surga. Sedangkan umatku, umat Islam, ya, itu cuma sekitar berapa? 60, 80, dan 100 itu kadang, ya. Jadi enggak semuanya sampai 100, mungkin beberapa saja. Nah, jadi beliau merasakan umat beliau, umat Islam, ya. Maka itu Allah langsung menjawab dari resahan beliau. Maka dengan itu adanya malam Lailatul Qadar, suatu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Itu. Jadi tinggal dari kita aja. Kita mau memanfaatkan betul malam Lailatul Qadar itu apa enggak? Ya. Itu. Itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada umatnya, umat Islam, ya. Allah itu sangat menyayangi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, apalagi nabinya Nabi Muhammad, ya. Kita itu secara mungkin gampang, mungkin mudah untuk melakukan kebaikan, mencari pahala. Kita tidur membaca doa, pahala. Kita membaca Al-Quran, bukan dihitung dari semenit, sedetik, bukan, tapi per hurufnya. Baca Bismillah saja udah berapa huruf, baca Al-Fatihah udah berapa huruf, udah berapa yang kita dapatkan pahala. Maka itu Allah bentuk kasih sayangnya Allah itu lebih banyak ke kita, tinggal dari kita aja, ya. Kita sadar diri kita cuma hamba yang benar-benar lemah, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi Allah berusaha untuk mencarikan kita dengan kebaikan yang mudah, pahala amal yang mudah, ya. Maka itu Allah langsung menjadikan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan, ya. Dan dari kita aja nanti bisa memaksimalkan apa enggak, ya. Terus selanjutnya pada malam itu pun, ya, turun para malaikat untuk mengatur semua dengan izin Allah, untuk mengatur semua urusannya, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu, apalagi malam puasa Ramadan, itu Allah mendiskonkan. Nah, kalau di dunia itu kayak Shopee, ya. Shopee ada diskon, ada sale 12. Nah, begitu juga di malam Ramadan. Tapi ada satu malam, Shopee juga ada satu malam, ya. Maka kan petugas Shopee, karyawan Shopee akan berjaga-jaga, ya, lembur untuk menghadapi 12 misalnya. Begitu juga dengan para malaikat, ya, dengan datangnya malam Lailatul Qadar, mereka akan bersiap-siap mencatat pahala, jadi nggak sampai kelewatan, ya. Oh ini, ya, begitu juga di pahala bulan Ramadan, semua dilipat gandakan. Tidur pun, ya, juga dilipat gandakan. Cuma tidur juga ada aturannya,
ya. Jadi bukan dari habis sahur, habis subuh tidur, ya bangun-bangun zuhur sholat tidur lagi sampai asar bangun sholat tidur lagi sampai maghrib bangun-bangun buka lah itu. Jadi bukan kayak gitu juga, ada aturannya tersendiri, ya. Jadi sampai tidur pun, istirahat pun juga dihitung pahala, ya. Itu makanya bentuk kasih sayang Allah itu sangat luar biasa ke kita, tinggal dari kita aja, ya. Terus salamun hiya hatta matla'il fajar, ya. Sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar, jadi sampai subuh, ya. Biasanya itu di malam emang ya di malam 10 terakhir bulan Ramadan, apalagi ganjil itu kadang banyak orang iktikaf, ya. Bangun jam 2, jam setengah 3 pagi udah bangun mau ke masjid, mereka berzikir, mereka membaca Al-Qur'an, ya. Bahkan ada yang kayak bagi-bagi sahur, ya, jadi bagi-bagi makanan nasi, ya, bahkan seperti itu, ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita memang mau mencari Lailatul Qadar, itu tadi tipsnya, solusinya kita mulai dari malam pertama hingga ke terakhir, hingga malam ke 20, sampai kemungkinan besar juga kita akan mendapatkannya, ya, gitu. Mungkin itu aja dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun ada lebih, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.